Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan kepada kita nikmat, kesehatan, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kita mata kuliah filsafat Islam. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang saat ini. Tanpa beliau maka kita tidak tahu apakah kita bisa hidup di zaman yang penuh kedamaian ini. Yang tiga, yang terakhir, alhamdulillah kita masih dapat bertemu dalam kuliah mata kuliah filsafat pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang falsafah metode pengajaran dalam pendidikan Islam. Ya, falsafah metode pengajaran dalam Islam. Pengertian metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Adapun metodologi berasal dari dua kata, yaitu meta, ya, atau melalui, dan hodos, jalan atau cara. Dan logi berasal dari bahasa Grek atau Yunani, yaitu logos, akal atau ilmu. Maka metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan pendidik. Ya, di situ diterangkan bahwasanya metode itu terdiri dari dua kata. Yang pertama dari meto dan logi. Ya, meta itu artinya melalui, ya, jalan atau cara. Sedangkan logi itu adalah akal atau ilmu. Jadi kalau secara logikanya ya eh, jalan atau cara untuk memperoleh ilmu, ya. Namun ada pengertian metodologi pendidikan yang asli adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang digunakan dalam pekerjaan mendidik. Hasan Langgulung menyatakan bahwa metodologi pengajaran ialah ilmu yang mempelajari segala hal yang akan membawa proses pengajaran bisa lebih efektif. Jadi beliau mengatakan bahwasanya metodologi pengajaran adalah sesuatu yang akan membawa proses pembelajaran tersebut menjadi efektif, ya, menjadi enak. Jadi kalau misalkan tanpa metodologi ya pembelajaran akan percuma-cuma saja. Maka dengan adanya metodologi adalah suatu sesuatu proses yang akan membawa pembelajaran kita lebih efektif. Dengan kata lain, metodologi ini menjawab pertanyaan how, what, and who, yaitu pertanyaan bagaimana mempelajari sesuatu atau metode, apa yang harus dipelajari ilmu, serta siapa yang mempelajari atau peserta didik dan siapa yang mengajarkan. Jadi dengan kata lain metodologi itu sesuatu eh, kayak langkah bagaimana kita akan mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didik. Ya. Metode pengajaran dalam pendidikan agama Islam mencakup 4 pembinaan, yaitu berupa yang pertama aspek psikomotorik, yaitu aspek mengenai fisik dan mental peserta didik. Yang kedua ada aspek kognitif, ya, atau aspek intelektual atau pengetahuannya. Selanjutnya ada aspek afektif, ya, yang berupa sikap, sifat, ranah lingkungan dan segala macamnya. Dan yang terakhir ada keterampilan. Keterampilan itu bermacam-macam. Apalagi setiap anak didik juga punya sifat masing-masing, punya keterampilan masing-masing. Namun dalam bagian afektif, inilah yang paling rumit dan sering dikeluhkan oleh para pendidik, khususnya materi agama, karena menyangkut pembinaan rasa aman dan rasa beragama. Kenapa demikian? Karena ya pertama karena sikap orang-orang itu beda-beda, ranah lingkungannya dari keluarga gimana gitu. Jadi mereka sulit gitu untuk
untuk membiasakan atau membaur gitu dengannya. Maka ini juga sering dalam kalangan masyarakat sering dikeluhkan karena memang harus benar-benar step by step gitu biar biar mendapatkan ilmu yang maksimal. Selanjutnya, tujuan metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam. Rama Yulis dalam bukunya Metodologi Pengajaran Agama Islam mencantumkan bahwa metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam bertujuan yang pertama, menolong pelajar untuk mengembangkan pengetahuan, maklumat pengalaman, keterampilan dan sikapnya, terutama keterampilan berpikir ilmiah yang betul dan sikap dalam bentuk cinta ilmu, suka menuntutnya dan membuka rahasianya, dan merasa enak dan nikmat dalam mencarinya. Jadi tujuan metodologi yang pertama itu untuk menolong pelajar dalam mengembangkan pengetahuan, pemahaman, pengalaman, keterampilan. Terus yang kedua ada membiasakan pelajar menghafal, memahami, berpikir sehat, memperhatikan dengan tepat, mengamati dengan tepat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu, mempunyai pendapat yang berani dan asli dan bebas. Ya, jadi yang kedua itu setelah mengembangkan, kita akan membiasakan ya, entah menghafal, memahami, berpikir sehat, ya, itu sudah tersedia dalam PPT yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya menciptakan suasana yang sesuai bagi pengajaran yang berlaku. Sifat percaya mempercayai dan hormat menghormati antara guru dan murid dan berhubungan baik antara keduanya dan juga meningkatkan semangat belajar dan menggalakkannya belajar dan bergerak. Ya, setelah tadi mengembangkan, membiasakan, sekarang kita menciptakan suasana yang benar-benar efektif dalam suatu pengajaran. Entah percaya mempercayai, hormat menghormati, ya. Itu merupakan tujuan daripada metodologi pengajaran dalam pendidikan Islam. Selanjutnya ada memudahkan proses pengajaran itu bagi pelajar dan membuatnya mencapai sebanyak mungkin tujuan yang diinginkan dan menghemat tenaga dan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Ya, jadi ini untuk memudahkan proses pengajaran seperti tadi yang pertama kali disampaikan, bahwasanya metodologi adalah sebuah cara eh, atau jalan untuk menyampaikan sebuah ilmu atau pengetahuan. Selanjutnya ada dasar-dasar umum metode pengajaran. Ya, dasar-dasar atau istilah kata kayak sesuatu hal yang paling utama dalam metode pengajaran. Yang pertama ada dasar agama. Ya, kenapa dasar agama? Yaitu prinsip-prinsip, asas-asas, dan fakta-fakta umum yang pada dasarnya diambil dari teks agama Islam dan syariat Islam, dan juga dari para ulama-ulama salaf. Pendidik Muslim mengambil banyak cara-cara, tujuan-tujuan, dan prinsip-prinsip pengajarannya dari kitab Allah dan sunnah nabinya, serta ulama-ulama salaf. Kenapa di sini dicantumkan agama? Karena ya memang Islam itu rahmatan lil alamin, agama yang paling benar. Maka kita sebagai seorang pendidik harus mengutamakan dasar agama daripada dasar-dasar lainnya. Kenapa? Karena itu asas ya. Gimana kalau misalkan kita mengajarkan kepada anak langsung berupa ilmu, sedangkan ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar agama atau dasar keyakinan itu perlu ditanamkan paling awal. Selanjutnya ada dasar biologis ya, atau kewajiban guru untuk memelihara metode dan teknik pengajarannya dengan memperhatikan ciri-ciri dan kebutuhan-kebutuhan jasmania serta tahap kematangan muridnya. Ya. Selanjutnya ada dasar biologis ya. Itu berkaitan tentang kewajiban guru untuk memelihara metode dan teknik. Jadi gimana sih sistem guru itu dalam menyampaikan ilmu segala macam, metodenya gimana, tekniknya gimana, ya, dengan memperhatikan kebutuhan jasmaninya, ya, dengan sifat-sifat biologis yang kayak gimana sih keadaan anak tersebut, apakah mumpuni dalam belajar, sudah cukup atau belum, tuh. Kira-kira bagaimana kalau misalkan diajarkan membaca sedangkan dia belum bisa membaca gitu kan ya.
Maka itu juga harus diperhatikan dalam mengajar. Selanjutnya ada dasar psikologis. Yang dimaksud dengan dasar psikologis ini adalah sejumlah kekuatan psikologis termasuk motivasi, kebutuhan emosi, minat, sikap, keinginan, kesediaan, bakat-bakat, dan kecakapan akal atau intelektual. Psikologis itu menurut akal atau logika ya, yang mana itu juga sangat penting. Kalau misalkan kita mengajar suatu anak tapi anak yang kita ajar itu tidak punya gairah atau tidak punya motivasi, maka akan percuma. Ya. Dan ini merupakan landasan yang paling umum ya. Karena kalau misalkan kita mengajar tanpa adanya motivasi, maka anak didik juga tidak bakal semangat ketika dalam mengajar. Maka dasar psikologis juga termasuk dasar-dasar umum metode pengajaran. Itu tadi mengenai motivasi, kebutuhan, emosi, minat, minat belajar seorang anak didik, sikapnya juga diperhatikan, kesediaan, dan yang lainnya. Adapun selanjutnya ada dasar sosial. Pendidik dan anak didik juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Metode pengajaran yang ia gunakan harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan tradisi-tradisinya yang baik, dan dengan tujuan-tujuan, kebutuhan-kebutuhan, harapan-harapannya terhadap anggota-anggotanya, dan tuntutan kehidupan yang berhasil dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya ada dasar sosial yang mana itu mencakup dengan kegiatan masyarakat ya. Bagaimana sih kira-kira lingkungan pendidik, lingkungan anak didik tersebut? Apakah ada suatu, apakah lingkungan tersebut efektif untuk kegiatan belajar ataukah tidak? Itu juga harus diperhatikan. Yang mana juga masyarakat juga mengharapkan bahwasanya peserta didik ini dapat berguna ya bagi masyarakat. Maka itu juga harus diperhatikan dasar-dasar tersebut. Latar belakang si peserta didik itu bagaimana juga harus diperhatikan dalam masyarakatnya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip metodologi pengajaran pendidikan agama Islam ya. Tadi dasar, sekarang prinsip ya. Kira-kira apa saja nih prinsip-prinsip dalam metodologi pengajaran agama Islam? Prinsip-prinsip pelaksanaan metodologi pendidikan Islam menurut Umar Muhammad At-Taumi Al-Saibani adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, mengetahui motivasi, keperluan, dan minat anak didiknya. Ya, jadi kita harus mengetahui nih motivasinya bagaimana nih kira-kira anak peserta didiknya, apakah dia mau atau rajin atau malas atau gimana, itu harus diperhatikan. Yang kedua ada mengetahui tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelum pelaksanaan pendidikan. Kita juga harus tahu tujuan pendidikan itu seperti apa. Jangan kita asal mengajarkan suatu ilmu tapi tanpa ada dasarnya tujuan, itu juga sebuah ilmu yang sia-sia gitu ya. Jadi kita kalau mengajarkan ilmu juga harus ada target ya, ada tujuan. Selanjutnya ada mengetahui tahap kematangan, perkembangan serta perubahan tingkah laku anak didik. Ya. Ini juga harus memperhatikan psikologis dari anak didik ya. Apakah dia sudah siap, perkembangannya gimana, sama tingkah laku juga harus diperhatikan ya. Agar suasana pengajaran dalam kelas itu berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang keempat, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak didik. Ini yang paling yang yang banyak ditemuin orang-orang bahwasanya kesulitan dalam mengajar karena sifat-sifat anak itu berbeda-beda. Kenapa? Kenapa kesulitan? Karena seorang guru itu belum bisa mengendalikan perbedaan sifat anak-anak ya. Kalau misalkan dia si gurunya mengajarkan A dengan metode ini, dengan anak didik B juga harus seperti ini. Tidak bisa kita samaratakan. Maka dengan mengetahui perbedaan-perbedaan individu ini sangat dipentingkan agar eh, proses berjalannya pengajaran sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya ada memperhatikan pemahaman dan mengetahui hubungan-hubungan, integrasi pengalaman dan kelanjutannya, keaslian, pembaharuan, dan kebebasan berpikir. Dan juga diperhatikan ya, gimana pemahaman peserta didik, apakah sudah paham, apakah sudah benar-benar mengetahui apa yang kita sampaikan, atau bagaimana kita juga harus perhatikan. Selanjutnya ada menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang akan bagi anak didik. Ya. Jadi
menanamkan nilai ya bahwasanya proses pendidikan itu sesuatu yang paling sesuatu yang paling menggembirakan ya. Jadi jangan jangan kita tanamkan bahwasanya proses pendidikan itu bosan, malas segala macam. Jangan, tapi kita kita tanamkan sejak dini bahwasanya belajar itu asyik ya. Kita akan mendapatkan ini, mendapatkan itu segala macam ya. Maka itu juga perlu ya menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan agar terpikir dalam benak mindset anak didik itu, oh iya ternyata seru ya, ternyata asik. Nah, maka itu akan timbul si anak didik ketagihan dalam belajar dan seorang guru juga serius dalam mengajarkan ilmunya. Selanjutnya menegakkan uswah hasanah ya. Uswah hasanah itu udah pasti seorang guru itu mengajarkan contoh yang baik, teladan yang baik itu seperti apa kepada anak didiknya. Selanjutnya macam-macam metode pengajaran ya. A. Metode mutual education adalah suatu metode mendidik secara kelompok seperti yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan praktik bersolat berjamaah. Ya. Ini sudah jelas bahwasanya suatu metode pendidik secara kelompok, ya, bukan secara individu. Selanjutnya ada metode pendidikan dengan cara instruksional, adalah mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang beriman dalam bersikap dan bertingkah laku agar mereka dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini juga penting ya, metode pendidikan dengan cara instruksional. Bagaimana cara kita menginstruksikan kepada suatu orang atau suatu kelompok ya, yang mana seharusnya harus dilakukan itu ini, misalkan ada instruksi baca buku ini sekian ya. Jadi anak didik juga tahu bahwasanya dia disuruh untuk membaca. Selanjutnya ada metode bercerita. Tadi ya udah jelas kalau metode bercerita ya kita menceritakan suatu hal yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan atau eh, yang bercangkupan dengan pengetahuan pengetahuan. Selanjutnya ada metode bimbingan dan penyuluhan. Ya, ini udah jelas. Ya, metode pembimbingan dan penyuluhan ya itu seperti kayak seminar lah, segala macam bimbingan, dibimbing langsung secara secara khusus atau segala macam. Dan selanjutnya ada metode pemberian contoh atau teladan. Ya, ini sudah jelas bahwasanya kita ya tadi seperti dalam prinsip-prinsip kita harus berlaku bersifat uswasana ya ini juga salah satu metodenya juga harus memberikan dengan contoh yang baik agar anak-anak peserta didik itu dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kita ajarkan. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode ini juga diperhatikan oleh Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sehingga pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Ini juga suatu metode yang diajarkan ya atau yang harus ditanamkan ya kepada peserta didik. Kenapa diskusi? Karena dengan berdiskusi kita akan saling bertukar pikiran ya, saling bertukar knowledge atau ilmu ya. Yang mana biasanya si A ini punya kelebihan yang lain, si B juga punya kelebihan yang lain. Di sini kita saling bertukar bertukar pengalaman atau bertukar ilmu segala macam dengan metode berdiskusi ya. Metode ini juga diperhatikan dalam Al-Qur'an, dalam mendidik dan mengajar. Kenapa? Supaya tujuannya itu lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan. Itu juga suatu tujuan yang benar-benar diinginkan oleh guru gitu ya kepada peserta didik. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode ini merupakan metode paling tua dalam pendidikan dan pengajaran di samping metode khotbah. Ini juga merupakan metode yang sudah cukup lama ya, karena karena dari zaman dahulu, dari zaman Nabi juga tanya jawab ya, kita bertanya, kita orang lain menjawab. Itu juga merupakan sudah hal yang tidak asing bagi telinga kita ya. Misalnya kita menanyakan sesuatu dan orang lain menjawab.
Kita menanyakan suatu ilmu dan orang lain menjawab suatu ilmu. Ya. Seperti itulah contohnya. Selanjutnya ada metode install atau perumpamaan imsal, ya, imsal, maaf. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang kekuasaan Tuhan dalam menciptakan hal-hal yang hak dan batil. Contoh perumpamaan orang-orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, padahal rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Ya, ini juga sudah jelas bahwasanya metode yang dilakukan secara amsal atau praktek gitu ya, perumpamaan. Selanjutnya ada metode tarhib dan tarhib. Ibadah janji terhadap kesenangan dan kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. Sedangkan tarh ibadah adalah ancaman karena dosa yang dilakukan. Ini sudah jelas bahwasanya kalau metode tarh ibadah adalah ancaman karena dosa yang dilakukan. Jadi kita apa? Mengajarkan suatu pengetahuan kepada anak dan kita menanamkan bahwasanya kalau kita tidak belajar maka kita akan bodoh ya. Itu merupakan sebuah ancaman ya. Jadi dengan ancaman tersebut si anak akan belajar dengan giat dan rajin. Seperti itulah kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya ada metode taubat dan ampunan cara membangkitkan jiwa dari rasa frustasi kepada kesegaran hidup dan optimisme dalam belajar seseorang dengan memberikan kesempatan bertaubat dari kesalahan atau kekeliruan yang telah lampau, yang diikuti dengan pengampunan atas dosa dan kesalahan. Ini sudah jelas bahwasanya metode taubat dan ampunan. Jadi ini bersifat metode atas dasar rasa telah bersalah atau telah menyesal gitu ya. Maka dengan adanya penyesalan ini dia akan menimbulkan sifat yang lebih gitu atas dasar kesalahan tersebut. Contoh kalau misalkan saya menyesal bahwasanya saya tidak belajar, maka di kemudian hari kita akan belajar dengan lebih giat. Itu contoh daripada metode taubat dan ampunan. Selain itu, menurut An-Nahlawi ada beberapa metode dalam pendidikan Islam, yaitu metode hiwar atau percakapan. Qur'ani dan Nabawi adalah percakapan yang dilakukan secara silih berganti antara dua aspek atau lebih mengenai suatu topik dan sengaja diarahkan pada satu tujuan yang hendak digandaki oleh seorang pendidik. Jadi ini juga merupakan ada metode yang lain yang An-Nahlawi seperti metode percakapan. Misalkan seorang guru menyampaikan sekarang kita belajar tentang Al-Quran. Maka ada dua orang atau lebih ya kita yang membicarakan tentang aspek Al-Quran tersebut ya. Yang mana itu saling bertukar, di situ juga bisa saling bertukar ilmu dan pengetahuan dengan melalui metode percakapan tersebut. Tapi dengan satu tujuan yang dikehendaki ya, kayak misalkan tadi contoh tentang Al-Quran, apa saja tentang Al-Quran. Jadi si dua orang ini atau lebih akan berbicara atau akan bercakap-cakap mengenai Al-Quran. Dan di situ akan timbul pertukaran ilmu atau eh, penambahan suatu ilmu juga. Selanjutnya macam-macam hiwar. Ada hiwar hitobi ya, atau dialog antara Tuhan dan hambanya. Ada hiwar wasfi, hiwar kisosi, atau dialog tentang sesuatu melalui kisah. Ya. Selanjutnya ada hiwar nabawi dalah atau dialog yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Nah, hiwar nabawi ya. Oh, hiwar nabawi. Ini maaf kurang spasi, jadi saya salah membaca. Ya, hiwar nabawi adalah dialog yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Ya, itu sudah jelas dari nama Nabawi. Selanjutnya ada hiwar jadali, bertujuan mendidik orang menegakkan kebenaran dengan menggunakan hujah yang kuat, dengan alasan yang kuat, mendidik orang menolak kebatilan karena pikiran itu rendah dan mendidik orang yang menggunakan pikiran yang sehat. Ya, sini udah jelas jadali yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran ya dengan hujah yang kuat. Meskipun
kita menolak kebatilan, kita juga harus berani ya menegakkan kebenaran dalam kebatilan tersebut. Selanjutnya metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Kisah Qur'ani bertujuan mengungkapkan kemantapan wahyu dan risalah, jelaskan bahwa keseluruhan agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjelaskan bahwa Allah menolong dan mencintai Rasul-Nya dan kaum mukmin adalah umat yang satu dan Allah adalah Tuhan bagi mereka. Selanjutnya menguatkan keimanan kaum muslimin dan menghibur mereka dari musibah yang menimpa. Dan selanjutnya meningkatkan bahwa musuh orang mukmin adalah setan. Yang ketiga ada metode pembiasaan atau pengalaman. Ini sudah jelas dengan cara membiasakan, ya, biasakan atau pengalaman berdasarkan pembiasaan atau pengalaman. Selanjutnya ada metode ibroh dan mau'izah. Ibroh adalah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, yang dihadapi dengan menggunakan nalar dan menyebabkan hati itu mengakui. Dengan metode ini diharapkan anak didik mau membaca kisah-kisah dalam Al-Quran dan mengambil pelajaran darinya. Ibroh ya, ini sudah jelas kalau misalkan kita dapat mengambil ibroh atau mengambil nilai disari dari kisah-kisah apapun, terutama dalam kisah-kisah Al-Quran. Selanjutnya ada mau'izah, adalah nasihat dengan cara menyentuh kalbu. Hal ini memiliki dua makna, yaitu pertama nasihat dan yang kedua peringatan. Selanjutnya ada metodologi pemberian teladan atau contoh. Yang keenam ada metode amsal atau perumpamaan. Yang ketujuh ada metode tarhib ya, atau memotivasi, dan tarhib peringatan dan intimidasi. Menurut bukunya Abu Ahmadi dan Joko Tripersetia ada beberapa metode diantaranya adalah ya ini kalau tadi ada yang berdasarkan Qur'ani dan Nabawi, ini juga ada yang menurut bukunya Ahmad Ahmadi dan Joko Tripersetia. Itu yang pertama metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan eksperimen, metode resitasi atau tugas. Yang keenam ada metode kerja kelompok, karya wisata, drill, ya, dan sistem bergu. Itu menurut Abu Ahmadi dan Joko Triprasetya. Sedangkan menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin, Magister Education, bahwa dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi dapat ditemukan metode-metode untuk pendidikan agama itu, antara lain satu, perintah atau larangan. Ini sudah jelas, perintah atau larangan pasti ada. Selanjutnya ada cerita tentang orang-orang yang taat dan orang-orang yang berdosa akibat perbuatan mereka. Ya. Selanjutnya ada peragaan dan yang terakhir ada instruksional. Ini berdasarkan metode-metode pendidikan agama ya, yang dalam yang sifatnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin. Terus yang selanjutnya ada acquisition atau self education, belajar mandiri ya, belajar mandiri dari apa yang kita dapat. Terus selanjutnya ada mutual education atau mengajar dalam kelompok. Yang ketujuh ada exposition ya, atau dengan menyajikan, yang didahului dengan memotivasi ya, yang mana kita memberikan motivasi dan itu akan menimbulkan minat dan keinginan dari seorang peserta didik. Selanjutnya ada function ya, atau pelajaran dihidupkan dengan praktek. Dan yang selanjutnya ada explanation ya, atau memberikan penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas. Explanation itu ya penjelasan lah, sudah jelas dari artinya, kita menjelaskan sesuatu yang belum dipahami oleh peserta didik tersebut. Ya mungkin cukup sekian ya yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan dapat diambil ya dan diserap ya. Apabila itu baik dan apabila itu buruk, maka sebaiknya jangan ditiru dan ditinggalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Nunwal kolami turun. Jangan lupa untuk tetap belajar ya. Semangat untuk menuntut ilmu. Ya, karena tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Maka
dalam konteks belajar itu tidak ada batasan untuk menuntut ilmu tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.